Saat itu, 2000 pasukan Gua Makassar yang dipimpin atau kapten mereka disebut Karaeng Galesong. Subkaptennya Busung Mernung, Panji Kerumban, Makinting, Deng Wigeni, dan Deng Marewa. Sesampainya di Jawa, mereka langsung pergi ke Pajarakan dan mulai menyerbu. Penampilan mereka menimbulkan kengerian. Pajarakan dan sekitarnya dijara. Banyak desa di sepanjang pantai telah dihancurkan. Penduduk Pajarakan dan Demung bergolak dan mengungsi ke segala arah. Karaeng Galesong lalu tinggal di kota Demung. Tidak ada penduduk kota itu yang berani menentangnya karena bupati mereka berada di Mataram. Kami tua dari Pajarakan dan Demung semuanya melarikan diri ke Mataram untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Raja kemudian memerintahkan Tumenggung Darmayuda dari Pesuruhan untuk menyerang musuh Makassar yang berada di Demung, yang mana semua laki-laki Matnyanegara diserahkan kepadanya. Pemimpin pertempuran itu adalah Raden Panji Karsula. Dia berangkat dengan para bupati dari Matnyanegara. Raja selanjutnya memberikan perintah berikut kepada suku Saragewi yang disebut Ngabehi Mangsa Dipa. Mangsa Dipa, aku memberimu alam Jepara. Segeralah kembali ke Jepara dan bawa serta putra-putramu, Jagapati, Jagamenggala, Wiragati, dan Tanu Menggala. Dan bawa serta Mangun Negara juga untuk siap di Japara. Dan bawa serta 3 senjata saya, Guntur Geni, Gulo, dan Kumbarawi. Tarik dan gunakan untuk siap di Japara. Berhati-hatilah terutama saat menjaga-jaga di sana. Orang-orang yang menerima perintah ini berkata, "Aku melayani Anda," dan pergi. Dikisahkan tentang Panglima Tentara Raden Panji Karsula dan para bupati Matnyanegara. Mereka telah tiba di Japan dan mengatur segala sesuatunya di sana. Karena Raden Panji Karsula adalah seorang Japaner, mengabdi pada Mataram dan sekarang dianugerahi kerajaan Japan. Ketika dia telah mengatur segalanya, dia membagi pasukannya menjadi 3. Darmajuda membentuk sayap kanan dengan separuh orang dari Matnyanegara. Anggajaya membentuk sayap kiri dengan separuh lainnya. Sedangkan Raden Panji Karsula dan orang-orang Mataramnya membentuk pusat. Mereka sudah memasuki wilayah perbatasan Demung. Karaeng Galesong mengetahui bahwa pasukan besar Mataram yang tak terhitung banyaknya akan datang melawannya. Orang Gua Makassar setuju serempak bertarung dan mati bersama. Mereka berada di benteng mereka dan berjaga-jaga. Tak lama kemudian, tentara Mataram muncul. Orang Gua Makassar bertempur untuk waktu yang singkat, tetapi kemudian mereka melarikan diri ke dalam hutan. Orang Mataram kemudian ingin menjarah benteng, tetapi Panji Karsula tidak mengizinkannya karena malam sudah tiba. Tentara Mataram beristirahat di sana dan bersarang di ladang yang tidak digarap. Orang Mataram lengah dan tidur nyenyak di malam hari. Senjata mereka diletakkan di suatu tempat dan kuda mereka berkeliaran dengan bebas. Beberapa sedang bernyanyi. Setelah tengah malam, sekitar 400 orang Gua Makassar datang dan di tengah teriakan perang menyerang dengan ganas. Orang-orang Mataram ketakutan, kehilangan akal dan berjalan dalam kekacauan. Yang dibunuh oleh orang Gua Makassar atau rekannya sendiri. Kemudian mereka berpisah dengan masing-masing berusaha menyelamatkan nyawanya dengan melarikan diri. Saat fajar menyingsing, orang-orang Mataram menghilang hingga orang terakhir hanya terbunuh yang tersisa. Orang Gua Makassar senang mendapatkan barang dan senjata. Raden Panji Karsula melarikan diri sendirian ke Jipang. Di sana dia jatuh sakit dan meninggal. Gua Makassar kemudian merambah ke Matnyanegara. Dimanapun mereka muncul, orang tunduk. Tidak ada yang berani menentang mereka.
orang-orang Kediri dan lebih jauh ke timur sampai Prabalingga dan Belambangan, semuanya tunduk pada Karaeng Galesong, sehingga waktu itu pasukan Makassar semakin besar. Sudah menjadi rahasia umum di Mataram dan juga dikomunikasikan kepada raja bahwa Panji Karsula telah kalah dan mati, dan bahwa pasukan Gua Makassar bertambah besar, dan bahkan rakyat Macanegara semuanya sudah ditundukkan. Raja kemudian memerintahkan Dewan Prawira Taruna untuk mengalahkan musuh yang berada di Demung secara memuaskan. Dia berkata dengan lantang, "Prawira Taruna, lawan Demung, hancurkan Gua Makassar, pimpin rakyat pasisir, pimpin mereka berperang, dan minta orang Belanda di Japara untuk bergabung dengan mereka. Jika mereka tidak mau, usir mereka dari sana, dan jika mereka menolak, musnahkan mereka. Dan tanyakan mengapa orang Madura tidak datang ke Mataram. Saya berikan Wirabumi, Wiradangsa, dan Pulang Jiwa beserta pasukannya." Mereka yang menerima perintah ini berkata, "Untuk melayani Anda," dan pergi, setuju untuk berkumpul di Jepara. Ketika Raden Prawira Taruna tiba di Jepara, para bupati dari pasisir berkumpul di sana Tegal dan seluruh daerah timur dari sana sampai ke Tuban. Para bupati sudah lengkap di sana, setelah itu menyiapkan kapal-kapalnya. Jalan raya Jepara penuh dengan kapal. Ki Wangsedippa dari Jepara sibuk mengurus tamu-tamunya, para bupati dan Raden Prawira Taruna. Raden Prawira Taruna kemudian memanggil orang-orang Belanda yang tinggal di sana yang jumlahnya hanya 1 brigade. Kapten mereka adalah Kapten Dulkup, seorang sarsan bernama Ondero, dan seorang juru tulis. Hanya itu yang dipanggil. Sebelum Raden Prawira Taruna muncul, mereka diperintahkan untuk bergabung dengan mereka. Jika mereka tidak mau, mereka harus meninggalkan Jepara sehingga dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Orang Belanda mengatakan akan melakukannya karena mereka selalu mencari perintah dari raja untuk dilemparkan ke dalam pertempuran melawan musuh. Ketika Raden Prawira Taruna mendengar janji Belanda, dia sangat senang. Setelah semuanya siap, Raden Prawira Taruna berangkat dengan pasukannya melalui laut. Para bupati berada di atas kapal dengan pasukan mereka. Ada berbagai macam kapal, kemudian layarnya direntangkan dan mereka berangkat. Kapal bisa dilihat di semua sisi, itu pemandangan yang indah, dan masing-masing memiliki benderanya sendiri sebagai lencananya. Belanda juga berangkat. Ujung Surabaya sudah di depan mata. Kapal berhenti di pinggir jalan. Raden Prawira Taruna dan para bupati pergi ke darat di Surabaya dan berkemah di sana. Raden Prawira Taruna mendengar laporan bahwa alasan orang Madura tidak datang ke Mataram karena dicegah oleh Raden Trunajaya. Raden Prawira Taruna kemudian mengirim utusan dengan membawa surat ke Madura. Saat itu Raden Tranujaya baru saja kembali dari Demung dari pertemuan dengan Karaeng Galesong. Mereka sepakat untuk saling membantu dalam penaklukan Mataram. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang pertempuran pasukan Karaeng Galesong dengan pasukan Mataram. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.